Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita rindu firman Tuhan terus membersihkan hidup kita. Kita rindu firman Tuhan terus memurnikan hati kita, karena manusia hidup bukan dari roti saja, Tuhan Yesus katakan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan timbul iman, dan iman inilah yang memampukan kami untuk menghadapi, untuk menjalani setiap hari-hari hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya Yesus membawa perubahan hidup. Seseorang yang datang sama Tuhan Yesus, dia akan mengalami perubahan hidup. Karena itu yang Alkitab nyatakan. Tapi kita lihat dulu ya, saudara, kita lihat dulu bahwa powerful sekali, berkuasa sekali ketika seorang datang sama Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, karena dia adalah Sang Firman. Dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, ketika Allah berfirman, maka terang itu muncul. Terang itu jadi, Alkitab katakan. Terang itu muncul dari kegelapan, sehingga kegelapan yang tadinya menyelimuti bumi, ketika Tuhan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka ketika setiap kali Allah berfirman, selalu ada perubahan. Dari kisah penciptaan ini kita belajar, setiap kali Allah berfirman, maka terjadi apa? Terjadi perubahan. Iya kan? Terjadi perubahan. Dari gelap berubah menjadi terang. Kenapa? Karena Allah berfirman. Dengan kata lain, ada kuasa perubahan ketika firman Tuhan kita dengar. Ya, makanya benarlah apa yang dikatakan Alkitab, sudah dikasih dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Sang Firman, dan seseorang yang datang kepada Sang Firman, hidupnya diubahkan, hidupnya mengalami perubahan. Amin. Jadi orang yang sudah tidak lagi tertarik datang sama Tuhan Yesus, orang yang sudah tidak tertarik lagi membaca, merenungkan firman Tuhan, saya mau pastikan hidupnya gak akan pernah mengalami perubahan, stagnan. Orang kalau udah stuck itu cenderung akan mundur, bukan maju. Saudara, jadi pastikan kita mesti tahu hari ini bahwa firman Tuhan itu membawa kepada perubahan. Dan Sang Firman yang adalah Yesus Kristus itulah yang membawa saudara dan saya mengalami perubahan. Saya percaya ada banyak dari kita mengalami kesaksian bagaimana sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita hancur, hidup kita berantakan, hidup kita kacau. Tapi ketika kita datang sama Tuhan Yesus, bukan berarti masalah hilang, bukan berarti pergumulan tiada, tetapi perubahan hidup itu terjadi, gitu loh saudara. Iya kan? Yang dulunya suka ngegosipin orang, yang dulunya suka mencuri, yang dulunya suka korupsi, yang dulunya suka minum minuman keras, yang dulunya suka lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, ada perubahan. Sehingga kita mau pastikan bahwa firman Allah ini berkuasa, firman Tuhan ini membawa perubahan. Benarlah apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika seorang datang kepada Yesus, seseorang merenungkan firman Tuhan, saya percaya akan ada perubahan. Ya, akan ada perubahan. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan adalah jelas renungkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan bilang sama Yosua, maksudnya Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati.
Sehingga kemanapun kau pergi, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman setiap hari. Dan pastikan setiap firman yang kita baca, percaya bahwa ini sanggup merubah kita. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 3 yang tadi kita renungkan, ketika Allah berfirman maka perubahan terjadi dari gelap menjadi terang. Amin. Dan taatilah, bukan cuma sekedar tahu, tapi belajar untuk taat setiap firman. Ya, walaupun situasi keadaan belum berubah, tetapi perubahan itu terjadi dari dalam, bukan dari luar. Ingat, ketika firman menyentuh hati saudara dan saya, maka yang diubahkan adalah hati kita. Sehingga respon kita terhadap situasi, terhadap keadaan, itu bisa tetap kuat, tetap tenang, dan tetap bersuka cita. Bukan keadaan situasinya yang berubah. Seringkali itu yang kita harapkan. Habis gimana ya pendeta, saya nggak mau baca Alkitab lagi lah, udah nggak tertarik. Kenapa? Habis saya udah baca Alkitab, saya udah renungan firman Tuhan, tapi kok keadaan nggak berubah, situasi nggak berubah. Saudara, yang terkadang yang Tuhan ubah tuh bukan keadaannya. Terkadang yang Tuhan ubah tuh bukan situasinya. Yang Tuhan ubah mentalitas saudara dan saya. Ya, yang Tuhan ubah cara kita berpikir menyikapi keadaan situasi yang terjadi. Yang Tuhan ubah bukan orang-orang di sekeliling kita. Yang Tuhan ubah cara kita menyikapi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang Tuhan ubah. Sehingga pada akhirnya ketika kita merenungkan firman Tuhan, yang diubahkan kita. Sama-sama bilang sama saya, yang diubahkan saya. Ya. Jadi pastikan ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, ketahuilah firman Tuhan berkuasa membawa perubahan hidup dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, maka saya pastikan ini yang terjadi. Engkau akan diubahkan. Bukan masalahmu ditiadakan, masalah tetap ada, tetapi sikap hatimu, pikiranmu dalam kau menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu berubah. Sehingga akhirnya tetap tenang, tetap kuat, ada damai sejahtera sekalipun masalah belum selesai. Ada pengharapan sekalipun kita belum lihat jalan keluar. Itulah yang diubah oleh firman dalam hidup saudara dan saya. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Percaya bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah hidup, hati, pikiran saudara dan saya. Dan belajar untuk taat selalu dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang hari ini kami dengar, hari ini kami renungkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa membawa perubahan dalam hidup kami. Sehingga semakin hari semakin hidup memperkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, yang susah Allah hiburkan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.